Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Muhammad Farid dengan NIM A023005. Saya Reza Setio Wibowo dengan NIM A023028. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem sensor yang berjudul Aplikasi Sensor Cahaya LDR untuk monitoring dan penyesuaian intensitas cahaya. Kita langsung ke prinsip kerja terlebih dahulu. Prinsip kerjanya di sini sensor LDR akan menerima input intensitas cahaya, kemudian akan terjadi perubahan resistensi pada sensor LDR, lalu sinyalnya akan diubah menjadi tegangan terlebih dahulu, lalu dikirim pada Arduino Uno dan diproses, dan hasilnya akan menghasilkan cahaya dengan intensitas rendah, cukup, ataupun berlebih. Nanti outputnya akan pada LCD, serial monitor, dan juga lampu LED. Baik, setelah itu mungkin akan dilanjutkan dengan pembuatan rangkaiannya. Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahannya dulu. Di sini ada breadboard, Arduino Uno, LCD I2C, sensor LDR, resistor LED, dan kabel jumper male to female dan male to male. Di sini kita terdapat diagram bloknya, di mana inputnya adalah modul sensor LDR, lalu ada kendali Arduino Uno, dan juga outputnya pada LCD, serial monitor pada Arduino IDE, dan juga ada LED dengan 4 lampu LED yang berbeda. Baiklah, langsung saja kita mulai merangkainya, yang dimana gambar rangkaiannya bisa dilihat di sini. Untuk LCD I2C kita harus menghubungkan SDA dan SCL-nya. Di sini kita menghubungkannya pada pin untuk SDA pada A4 dan untuk SCL pada A5. Oke, di sini SDA adalah kabel berwarna biru pada, dan SCL-nya SDA kabel berwarna biru dan SCL berwarna hijau. SDA pada A4 dan SCL pada A5. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa membuat rangkaian Arduino seperti ini. Nah, ini tinggal dipasang resistor lalu disambungkan ke Arduino Uno-nya. Dan lupa juga untuk menghubungkan VCC dan ground pada setiap komponen yang digunakan.
sini kita sudah selesai merangkai, kita coba reset dulu ya. Di sini ada output pada LCD-nya. Nah, jadi di sini sudah terjadi pengukuran di mana ketika intensitas cahayanya ada di rentang aman, dia akan menunjukkan cahaya hijau. Lalu jika dia ada di rentang yang kurang, akan menunjukkan LED yang kuning. Biru. Ini yang biru ini berfungsi untuk menyesuaikan, di mana jika cahaya kita kurang, dia akan menyesuaikan pada titik sampai cahaya yang memadai begitu. Lalu jika berlebih, dia akan menampilkan cahaya pada LED merah. Oke, sekarang kita akan memulai proses pada Pemasangan pada kitnya. kotak. Ini juga. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. Ini ada display LCD untuk menampilkan hasil pengukurannya. Ini adalah lubang untuk sensornya, ini lampu penyesuai dan 3 lampu ini sebagai indikator. Lalu di sini ada portnya ya untuk memasukkan sumber. Di sini kita pakai sumber dari laptop ya. Oke, colok dulu. Nah, ini kalau mulai akan ada tulisan luxmeter ready seperti tadi. Nah, di sini kita setting untuk cahaya minimumnya itu di 75 dan maksimumnya di 300. Itu untuk hasil pengukurannya akan terlihat di LCD ini. Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan senter dari HP. Nah, ini dia. Jika ini terdeteksi sinyal berlebih, dia akan menyala LED lampu warna merah. Lalu nah ini untuk amannya di sekitar di rentang 75 sampai 300. Dan ini jika kurang, dan lampu ini akan menyala untuk menyesuaikan. Namun karena hanya prototipe dan lampu yang digunakannya berupa LED saja, jadi dia tidak memiliki intensitas yang cukup untuk membuat cahaya di ruangannya menjadi di rentang yang diinginkan. Oke. Untuk perbandingan kita menggunakan aplikasi Illuminance ya di sini. Nah, mungkin di sini terlihat bahwa jika di aplikasi itu sekitar 57 dan di sensornya 67. Namun aplikasi ini juga tidak begitu akurat ya, karena dia menggunakan kamera. Ya, kita halang-halangi seperti ini juga dia akan berubah pengukurannya. Namun setidaknya ada perbandingan, dan saya menggunakan data dari aplikasi ini juga di sini untuk ruang tamu, bahwa nilainya itu amannya di 75 sampai 300 begitu. Nah, sehingga ini merupakan beberapa perbandingannya. Dan sebenarnya bisa dikalibrasi ulang melalui program yang diberikan. Namun itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Kok jadi jauh ya? Perasaan tadi nggak segini jauh perbedaan pengukurannya. Oke, jika kita tutupi sensornya juga dia akan mendeteksi semakin turun ya. Jika kita gelap tuh dia mungkin tidak sampai 0 karena memang masih ada lubang ya. Nah, ini jika kita tutup sepenuhnya ya, dia tidak bisa sampai 0. Namun jika kamera ini ditutup sepenuhnya,
juga dia tidak sampai 0. Oke, jadi mungkin sekian untuk presentasi hasil dari pengujiannya ya. Jadi mungkin jika ada saran atau kritik boleh ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.